Baik, pemirsa, untuk membahas bagaimana dengan proyeksi pergerakan market pada hari ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Kefas Evander, beliau adalah YouTuber investasi saham. Ya, selamat pagi Mas Kefas. Halo pagi Mas. Apa kabar Anda hari ini? Sehat-sehat. Baik, luar biasa. Seiring dengan indeksnya yang terus sehat ini nampaknya ya Mas Kefas. Iya, segar-segar ya. Tetap segar. Kita lihat dalam beberapa sentimen yang sudah disampaikan tadi di Amerika Serikat justru mengalami tekanan begitu karena meredanya kita tahu optimisme begitu dengan paket stimulus yang digelontorkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di sana yang tertekan dari pandemi COVID-19 juga nampaknya sudah mulai tertahan begitu. Di sisi lain di wilayah Eropa justru positif begitu karena memang ada harapan dengan vaksin corona begitu yang diklaim sama Rusia ini yang pertama kali dan sudah diregulasi untuk digunakan. Sementara di dalam negeri sendiri masih menghijau juga dengan tekanan yang bergerak mix di wilayah Asia. Nah, bagaimana sentimen yang cukup beragam ini bisa mempengaruhi pergerakan market pada hari ini, Mas Kefas? Ya, kalau saya melihat khususnya buat market Indonesia, kita kan udah mulai rally terus dari bulan April ya. Sejak ya boleh katakan ada crash COVID itu kita naik terus dan kemarin itu kan kita sempat all time high-nya kalau dihitung dari bulan April ya. Jadi menurut saya sentimennya masih positif, masih bisa bullish, tapi kemungkinan sudah mulai jenuh, bisa terjadi koreksi sedikit sih mungkin. Lantas sejauh mana ini bisa memberikan tekanankah untuk pergerakan indeks harga saham gabungan karena sudah beberapa kali memang mencetak beberapa rekor tertingginya sempat nyaris-nyaris menyentuh 5.200 bahkan. Tapi lagi-lagi nih asing sebenarnya masih melakukan aksi jual begitu. Apakah mereka dalam perjalanannya juga melakukan aksi profit taking begitu, Mas Kefas? Kalau asing itu kan memang sedikit campur ya. Mungkin kalau di pasar saham mungkin mereka bisa keluar, tapi mereka kan juga bisa masuk juga ke pasar obligasi. Karena asingnya kan juga sebenarnya masih ada di perputarannya ekonominya Indonesia gitu. Jadi menurut saya masih oke dan ditambah lagi kan stimulus dari pemerintah itu kan masih jalan terus ya. Berbagai stimulus dikeluarin sama pemerintah. Ini tentu jadi sentimen positif buat market kita juga. Baik, tapi kalau Mas Kefas sendiri melihat bagaimana strategi yang bisa diterapkan dong menyikapi dengan beragam informasi yang beredar saat ini karena juga masih menantikan pertemuan lagi antara Amerika Serikat China pada Sabtu datang begitu untuk hubungan dagangnya. Ya, kalau sekarang kan level psikologisnya GSI kan 5.200-an sih. Jadi memang mungkin kebanyakan wait and see sedikit kali ya. Jadi melihat beberapa waktu ke depan kan memang akan ada kebijakan-kebijakan lagi atau tidak. Kalau memang nggak ada kebijakan mungkin akan koreksi juga. Tapi kalau memang kebijakannya dikeluarin terus, stimulus dikeluarin terus, harusnya sih masih bisa rally sih. Masih bisa rally. 5.200 itu kan sempat juga menjadi tahanan kuat ya beberapa saat saja begitu. Tapi kan sekarang kan di level psikologisnya nih. Itu dia. Kita ngelihat lah. Tapi kalau kita lihat 5.100-an saja juga menjadi satu tahanan yang perlu dicermati loh, Mas Kefas. Karena setiap menyentuh level-level 5.100 kemudian nyaris ke 5.200, tekanannya tuh kembali lagi terjadi begitu. Bahkan sempat juga kemarin kan nyaris 5.000 lagi begitu untuk indeks. Nah, ini pergerakannya sih mungkin beragam ya, tergantung sektornya juga sih. Nah, kalau bicara mengenai sektor apa dong yang perlu dicermati oleh investor begitu? Apalagi pada saat di opening market nih, masih oke nggak sih kalau kita lihat beberapa yang sudah lagging kah atau mungkin yang sudah mulai terkena aksi profit taking kita bisa mengambil posisi beli? Kemarin ini kalau saya lihat kan memang kebanyakan didukung dari sektor aneka industri sama banking ya kalau nggak salah ya. Banking juga baru mulai naik lagi setelah sideways cukup lama. Jadi ya sih kita naik, banking kita sideways. Jadi kalau bankingnya mungkin dilirik oleh para investor, ISG masih bisa naik. Iya sih kita kan sekarang naik karena kalau saya lihat komoditas banyak yang bergerak juga ya, hijau ya komoditas. Seperti emas, batu bara. Jadi ini yang mendukung. Jadi mungkin terjadi pergeseran mix juga bisa. Mungkin komoditasnya rehat sejenak, bankingnya jalan. Oke. Baik, kita ada beberapa informasi juga nih yang terkait dengan emiten update yang akan kita sampaikan terlebih dahulu nih Mas Kemas untuk masyarakat investor dan traders. Ya pemirsa, emiten update kita kali ini akan mengulas terkait dengan Telkom yang mencetak laba bersih 10,98 triliun rupiah pada semester 1 2020 dan jumlah tersebut turun tipis dibandingkan dengan pencapaian pada semester 1 di tahun 2019. Berikut liputannya. Laporan keuangan semester 1 2020 Telkom mengantongi pendapatan 66,85 triliun rupiah per 30 Juni 2020. Realisasi itu turun 3,58% dari 69,34 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Sejumlah beban seperti operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi turun 25,53% menjadi 16 triliun rupiah. TLKM membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
10,98 triliun rupiah pada semester 1 2020. Pencapaian itu turun 0,80% dari 11,07 triliun rupiah periode 30 Juni 2019. Direktur Utama Telkom Ririk Ardiansa seperti dikutip dari sejumlah media menyampaikan margin EBITDA perseroan tumbuh 54%, sementara itu margin laba bersih naik menjadi 16,4% dari sebelumnya 16%. Pandemi COVID-19 tak dapat dipungkiri telah memberi dampak signifikan terhadap perekonomian dan industri telekomunikasi di Indonesia. Namun manajemen Telkom menilai dalam kondisi menantang ini, perseroan tetap bisa mencatatkan kinerja yang cukup baik. Nah, kira-kira bagaimana rekomendasi untuk saham Telkom? Baik, pemirsa, berikut ini kita akan sampaikan infografis dari pergerakan secara fundamental PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode sahamnya Telkom TLKM. Kinerja pada Selasa penutupan kemarin kita lihat melemah 1,35% di level 2.930. Adapun kinerja secara year to date atau tahun berjalan juga masih mengalami tekanan. Ya, melemah sekitar 26,2%. Dengan PE ratio sekitar 13,2 triliun rupiah. Adapun net profit di sepanjang semester 1 2020 tercatat 10,99 triliun rupiah atau masih melemah sekitar 0,8% secara month on month atau bulanan. Kemudian market cap dari Telkom sendiri mencapai 290,5 triliun rupiah. Baik, itu dia data dari pergerakan Telkom. Tapi selain itu, pemirsa, kita memiliki beberapa emiten lainnya begitu terkait dengan emiten update yang akan kami sampaikan. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini adalah beberapa emiten lain yang bisa kita cermati terkait dengan emiten update. Yang pertama kita lihat Fitch Ratings ini memangkas peringkat dari APLN dan juga Astri. Kemudian yang berikutnya ada BKSL yang melepas kepemilikannya di Citi dan membantah terkait dengan gugatan Pilot. Telkom, seperti yang sudah disampaikan, membukukan pendapatan sekitar 66,9 triliun dan laba bersihnya 10,99 triliun rupiah pada semester 1 2020. Adapun Indomobil atau IMAS kemarin itu menjadi top gainers dengan naik sekitar 24,8%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kefas Evander, YouTuber investasi saham. Ya, Mas Kefas, kita akan lanjutkan kembali dengan sejumlah update emiten yang sudah disampaikan. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu kepada Telkom begitu yang bisa meraih dari sisi net profitnya itu 10,99 triliun. Meskipun ini masih mengalami tekanan ya secara bulanan begitu 0,8%. Nah, Anda melihat Telkom bagaimana secara fundamental? Apakah memang lagi-lagi masih diuntungkan dengan masih adanya penerapan PSBB meskipun sudah direlaksasi? Oke, jadi bisnisnya Telkom ini kan sangat diversifikasi banget ya. Jadi banyak kali lininya dari telepon, data, segala macam. Kita melihat kalau WFH ini memang sektor telekomunikasi diuntungkan ya. Apalagi dengan ditambahnya penggunaan internet, data, dan lain sebagainya. Nah, karena pendapatan Telkom ini cukup bervariatif, jadinya revenue-nya Telkom ini agak stagnan. Padahal pendapatan internet, data itu memang masih meningkat gitu. Kalau kita lihat pendapatan datanya itu meningkat, tingkatnya juga tipis ya 3%. Kalau dilihat dari internet tadi itu naiknya lumayan, hanya saja di bagian pendapatan bagian SMS, ya orang mungkin udah jarang ya pakai SMS, sekarang kita pakai WhatsApp, itu berkurang. Pendapatan telepon berkurang, pendapatan SMS berkurang. Meskipun kita memang udah ngelihat hal itu udah sejak 3 tahun lalu pendapatan telepon dan SMS terus berkurang. Nah, di sini tapi satu sisi yang bagus adalah setidaknya bagian internet dan IndiHome itu kan bagiannya Telkom ya yang untuk internet itu masih terus meningkat. Jadi ada perubahan model bisnisnya Telkom lah. Betul, tapi kalau kita lihat dalam pergerakan 1 minggu terakhir saja, trennya kok justru turun ya dari pergerakan Telkom begitu. Lebih kepada aksi profit taking saja begitu yang terjadi dari Telkom atau sebenarnya ada trigger lain menurut Anda ini Mas Kefas? Ya mungkin ini pasarnya lagi tidak irasional aja sih di bagian Telkom ya. Mungkin kemarin kan sempat udah bagi dividen, setelah bagi dividen orang jadi ya udahlah dilepas dulu, di profit taking dulu. Tapi sekarang area sekarang sih menurut saya menarik ya harganya. Nah itu dia, dengan closing kemarin kan di 2930, apakah justru menjadi peluang? Ada peluang kak nanti tuh rebound lagi untuk pergerakan dari Telkom? Karena kita lihat juga dalam ya paling tidak 1 bulan juga kondisinya tren turunnya sudah terbentuk begitu. Iya, kalau untuk spekulasi mungkin bisa sedikit mix ya, tapi kalau untuk investasi yang agak long term menurut saya Telkom masih menarik ya. Kalau perhitungan saya harusnya sih harga wajarnya di sekitar 3.600, 3.700. Jadi untuk harga sekarang sudah menawarkan
margin of safety atau diskon sebesar 20%. Oh ya. Kalau mau lebih konservatif lagi, mungkin kalau saya lebih tertarik kalau ketika harga saham Telkom ini di bawah 2.700 sih, Mas. Di bawah 2.700 itu 700. mengambil posisi beli itu yang terbaik. Buy on weakness. Menurut saya itu baru posisi yang menarik untuk saya entry. Oh, oke. Berarti harus bersabar dulu ya. Meskipun ada peluang Anda katakan 3.600, 3.700 untuk jangka panjangnya. Ya. Oke, dengan kondisi seperti ini tadi dengan layanan data yang terus meningkat, tapi kan persaingannya juga semakin ketat kalau kita bicara mengenai industri telekomunikasi. Nah, seberapa kuat? Apakah memang karena ini adalah sebagai leadingnya atau leadernya begitu di sektor ini, atau memang ada hal lain sih yang nanti akan mengganggu kinerja Telkom ke depan? Untuk persaingan sih memang agak ketinggalan sih Telkom ya dibandingin kalau nggak salah saya lihat Indosat ataupun Prime itu pendapatan datanya naiknya lebih gila-gilaan dibandingkan Telkom. Cuma Telkom ini kan masih boleh dikatakan market leader, pasarnya besar. Jadi memang secara perdata mungkin nggak naiknya banyak, tapi dia tetap menguasai pasar. Oke, itu dia untuk analisis Telkom, dan mungkin bagi pemirsa yang sudah memiliki portofolio di Telkom juga bisa mencermati analisis yang sudah disampaikan oleh Kepala Stefan.